Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi hati-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami untuk kami bisa mendengar, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi pada hari Sabtu, hari perenungan. Untuk diri saya, Bapak Ibu sekalian, kita telah melaksanakan hari-hari ini luar biasa, dengan segala rencananya, dengan segala aktivitasnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada satu hal, bahwasanya menjalani hari-hari ini, apapun keadaannya, saya merasakan berbahagia. Dan berbahagia itu karena apa? Ada satu keindahan hidup sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi satu dalam diri saya, walaupun itu saya berada di tengah kehidupan yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan orientasi kehidupan bagi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah kekhawatiran itu tidak menjadi tembok, tetapi kekhawatiran itu menjadi bagian untuk memberikan bagaimana hidup kita merespon untuk berserah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami di dalam Yohanes 3:16, kenapa saya katakan saya berbahagia untuk kehidupan indah bersama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu sudah mulai karena apa? Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi satu. Kita menjadi bait Allah, Roh Allah dalam diri kita, dan itu menghantar kita, menjaga kita sampai pada kesudahannya kita di dalam keabadian Bapak Ibu sekalian. Oh, luar biasa. Maka hari-hari ini apapun yang terjadi, saya merasakan bahwasanya hari ini adalah hari yang indah Bapak Ibu sekalian. Karena disitulah nanti ketika kita menjadi satu dengan Dia dalam Yohanes 14 ayat 20, di saat itulah kamu tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Suatu unity yang terjadi nantinya. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini kita harus alamin karena kita masih bernafas, masih bersama yang lain di dunia ini, dan dipenuhi dengan berbagai kehidupan yang bisa membangun kekhawatiran kita. Kekhawatiran ini kadang-kadang bisa menghilangkan indahnya kehidupan. Kekhawatiran mendominasi sehingga hidup kita terorientasi bukan lagi kepada indahnya berkat daripada Tuhan, yaitu karunia keselamatan, tetapi kita terorientasi kepada harta dan pencapaian kita, target-target yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat semua rencana itu harus kita naikkan kepada Tuhan, dan biarlah jadilah kehendaknya, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Kalau tidak tercapai bagaimana, kalau mengejarnya bagaimana, bahkan hal-hal yang tidak kudus pun kita lakukan demi target itu Bapak sekalian. Tetapi ingat, itu dipenuhi hanya karena rasa khawatir kita. Oh, tidak tercapai ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, orang boleh berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Walaupun begitu, kita tetap harus melakukan rencana. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan apa dalam kekhawatirannya terhadap diri kita. Terhadap diri kita yang sudah menjadi satu dengannya. Tuhan Yesus yang mengajarkan pertama, memahami hidup ini bukan untuk diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31 memberikan satu perbandingan kepada orang-orang yang memang ya dia beragama tetapi hidupnya bukan untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri. Dia menggunakan Allah, menggunakan iman percayanya untuk bisa mendapatkan berkat. Jadi berikanlah pada hari makan kami yang secukupnya, tetapi Tuhan, biarlah rencanaku yang jadi dan engkau memberkatinya. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada ini, janganlah kau khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, jangan khawatir akan tubuhmu dan apa yang kau pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Rohani kita adalah kita manusia roh, manusianya Allah. Yang kita harus juga jangan mengecilkan porsi ini, tetapi pada suatu porsi yang seimbang. Bahkan rohani kita itu harus tajam, bersandar kepada Tuhan luar biasa. Karena kita berdoa dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Artinya memang betul-betul sikap rohani kita ini diorientasikan kepada kehidupan kita. Kita berserah kepadanya Bapak Ibu sekalian. Hidup itu bukan dari makan minuman. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Bapak Ibu sekalian, dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwasanya hidup itu bukan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu sikap hidup di mana tidak melulu kepada harta, kepada ekonomi, kepada target pencapaian kita, bukan. Tetapi bagaimana semuanya itu
kita datang kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama. Itu Tuhan Yesus yang bicara loh. Langsung kepada murid-muridnya, bukan yang lain. Dia juga sebagai Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau hari-hari kita baca firman Tuhan, ini apa sih? Oh, bukan. Firman Tuhan itu adalah Allah, dan Allah berbicara. Dan Allah itu sudah, apa yang dia bicarakan sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga kita kalau membaca firman Tuhan itu tidak boleh sembarangan, karena kita sedang mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus menghargai kebesaran Tuhan. Kenapa? Kita ini punya panca indera. Di dalam Lukas 12 ayat 25 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya apa? Kita ini umur aja kita nggak punya. Nggak bisa nambah karena kekhawatiran. Yang kedua apa? Jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, maka mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Manusia itu tidak ada yang menciptakan. Manusia itu membuat dan mengolah setiap ciptaan yang Tuhan sudah ada di dunia ini. Manusia tidak menciptakan, manusia membuat berdasarkan kemampuan, kepandaian yang Tuhan berikan. Bapak Ibu sekalian, ini Tuhan yang bicara loh. Kamu yang kecil aja nggak bisa buat kok. Ngapain mesti khawatir? Bagi saya ini merupakan satu sentuhan, satu ketukan. Bagi saya juga ini merupakan, oh iya, yang besar adalah Tuhan. Segala-galanya dari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu sekalian, inilah indahnya hidup sebagai orang yang percaya Yesus Kristus. Kita disadarkan bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Tidak ada apa-apanya, Bapak sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita bersama Tuhan Yesus Kristus, kita punya keindahan bahwa kita bisa melihat ketidakmampuan kita dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mencari Allah sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam Lukas 12 ayat 29 sampai dengan Lukas 12 ayat 30. Tuhan mengatakan kalau di dunia ini orang itu mencari harta dan sebagainya, itu orientasi kehidupannya. Tetapi untuk mendapatkannya kadang-kadang dan seringkali menggunakan Allah untuk menekan, untuk meng-approve, meng-endorse, melegalkan apa yang jadi keinginan mereka. Supaya mereka dapat. Tetapi di dalam Yesus Kristus, indahnya adalah ketika kita mencari ke Allah dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh Bapak Ibu sekalian, indah banget deh. Kita ini manusia terbatas, kita nggak bisa tahu apa yang terjadi 1 menit, 2 menit, ke depannya kita nggak tahu. Tetapi ketika kita menyerahkan dan mencari Allah, semua itu akan Tuhan bukakan. Orientasi hidup kita itu bukan kepada gimana saya tercapai pencapaian seperti ini itu tanpa mengandalkan Allah. Tidak. Kita justru mencari Allah dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Oh Bapak Ibu sekalian, ini indah sekali Bapak Ibu sekalian. Hidup bersama Tuhan Yesus Kristus itu indah sekali. Dibukakan semuanya, diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, dan diberikan kepastian dunia dan juga nanti di alam keabadian. Mari saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah melihat apa yang menjadi isi hatimu. Bagaimana indahnya hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan Yesus Kristus di tengah kekhawatiran kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak berorientasi kepada diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa melihat kebesaran-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu senantiasa mencari wajah-Mu, kerajaan-Mu, kehidupan-Mu, kuasa-Mu, segala-gala yang berasal padamu, karena Engkau sudah menjadi satu dengan diri kami. Diri kami adalah bait Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari kami berdoa untuk setiap menonton video ini. Kau berkati mereka, usahanya, keluarganya, kesatuan dalam keluarganya Tuhan. Apapun yang mereka berbuat berhasil. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang sakit Kau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Kau angkat. Yang sedang putus asa Kau berikan jalan keluar Tuhan. Dan kami berdoa untuk negara kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Pulihkan ekonomi keluarga kami. Dan biarlah setiap pemimpin kami untuk hidup takut akan Tuhan dalam memimpin kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pimpin kami pada hari ini. Hari yang luar biasa. Setiap hari bagi kami adalah hari yang indah. Setiap hari bagi kami adalah hari di mana Engkau hadir untuk kami. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, happy weekend. Dalam hari Sabtu
Tuhan Yesus memberkati. Amin.